Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah amma ba'du. Faya ibadallah, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang insyaallah kita semua mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang tengah kita peroleh. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, kerabat, sahabat hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Jadi kuncinya adalah kesabaran. Yang kedua, dan adalah mereka yang dipimpinnya atau yang memimpinnya meyakini ayat-ayat kami, kata Allah. Sebagai mukadimah, mari kita awali dengan Al-Quran surat As-Sajdah, surat 32 ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun.
Sadaqallahul azim. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Ya, sadaqallah. Wa ja'alna, dan kami jadikan minhum, di antara mereka. Mereka di sini adalah yang disebutkan dalam ayat 23-nya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab Taurat, maka janganlah engkau wahai Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Jadi minhum di sini, di antara mereka adalah orang-orang di antara ahli kitab dan tentunya mereka yang meyakini ayat-ayat kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka, ya, menjadikan di antara mereka itu pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Ada footnote-nya. Sabar ialah sabar dalam menegakkan kebenaran. Ya. Ketika mereka sabar dalam menegakkan kebenaran. Jadi siapapun, dimanapun, jika bersabar dalam menegakkan kebenaran, maka Allah akan menjadikan pemimpin atas dasar perintah dari kami, kata Allah. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Sabar dan meyakini ayat-ayat kami, kata Allah. Jadi penekanan dalam ayat ini adalah, ya, sabar dalam menegakkan kebenaran. Di sini sangat berperan penting ketika kita semua bersabar dalam menegakkan kebenaran. Insya Allah Allah akan jadikan pemimpin-pemimpin di antara mereka orang-orang yang memerintah, yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Jadi petunjuk-petunjuknya adalah perintah-perintah Allah. Memang menegakkan agama di sini, menegakkan kebenaran di sini adalah menegakkan agama yang al-haq. Oleh karena itu jangan ragu-ragu, kata Allah, ketika kita bersabar dalam menegakkan kebenaran. Sebab al-haqqu, kebenaran itu mir rabbikum. Al-haqqu mir rabbikum atau al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran. Sebagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala tekankan bahwa jangan pernah ragu untuk menegakkan kebenaran, karena kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya surat Al-Baqarah ayat 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahul azim. Maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang beragu. Ya. Bersabar dalam menegakkan kebenaran dan jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu karena kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka tentu bagi orang-orang penegak kebenaran itu selalu ditentang oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Penegak kebenaran selalu ditentang oleh orang-orang yang menjadikan ya hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Pastilah. Jadi tidak akan selesai hingga hari kiamat kelak bahwa al-haq dan yang al-batil itu akan terus berperang. Hak dan batil itu akan terus saling mengalahkan, akan saling mendominasi. Bukan hanya bukan hanya di sekup besar, di sekup terkecil kita pun sama. Jadi al-haq dengan al-batil itu bertempur. Ya. Meskipun dalam diri kita sama. Sebab Allah mengilhamkan kepada kita wa hadainahun najdain. Kami ilhamkan dua jalan. Ya, berikan dua jalan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jadi ketika seseorang tidak sabar untuk menegakkan kebenaran, tentu yang akan menguasai adalah kebatilan. Pasti ini sudah menjadi sunatullah. Ketika kebenaran itu diragukan, ketika kebenaran tidak diperjuangkan, ketika malah kebenaran itu ya dibuli bahkan diruntuhkan, maka yang berkuasa adalah kebatilan. Maka tentu dalam ya, menegakkan kebenaran ini kita harus memahami bahwa wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, ya, menguatkan dan membesarkan kebenaran ini. Tentu kan kebenaran itu adalah agama Allah, tauhid. Ya, kebenaran itu adalah ketauhidan, kebenaran itu adalah agama Allah. Maka harus saling menguatkan, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, menguatkan dan membesarkan agama. Karena itu sudah perintah. Walaupun memang ya dari dulu sampai saat ini sulit untuk saling menguatkan dalam agama, sulit dalam membesarkan agama ini ketika kepentingan-kepentingan ya telah dimiliki oleh masing-masing kelompok. Jadi sulit untuk bersatu. Maka jika sudah memahami ya arti daripada pentingnya menguatkan dan membesarkan agama, artinya kebenaran, ini tentu akan ya satu visi, satu misi di mana manusia menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Walaupun sangat berat atau banyak tantangannya ketika ya menjadikan seseorang itu berada dalam kebenaran. Jadi kalau orang yang benar itu hanya diri sendiri, tentu tidak akan banyak yang menentang. Tapi kalau sudah masuk ke area mengajak kebenaran, nah di sini
tentu akan banyak tantangan. Nah, kita fahami dulu ya bahwa dalam menegakkan kebenaran ini harus satu misi adalah menguatkan dan membesarkan agama. Sebagaimana Allah firmankan surat 48 surat Al-Fat ayat 8 dan 9. Surat 48 surat Al-Fat surat 48 surat Al-Fat ayatnya 8 dan 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Sungguh kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi dan pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar kamu semua beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya dan menguatkan agamanya dan membesarkannya dan bertasbih kepadanya pada pagi dan petang. Shalakallah. Di sini dalam rangka sabar ya, bersabar dalam menegakkan kebenaran di sini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya engkau sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, litu'minu billahi wa rasulih, supaya engkau sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, menguatkan agamanya dan membesarkannya, menguatkan dan membesarkan agama. Ini ya tugas Rasulullah, visi Rasulullah, ya, misi Rasulullah, supaya kita semua beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, lalu dengan komitmen menguatkan agamanya, membesarkannya, dan tentunya bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Jadi yang harus kita garis bawahi adalah wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, menguatkan agamanya dan membesarkannya. Bukan malah agama ini dilemahkan. Dengan apa? Dengan perpecahan. Agama ini akan semakin terkotak-kotak, artinya akan semakin sempit ketika ya tidak saling membesarkan. Ini ya. Lalu
pertanyaannya, bagaimana umat Islam yang berkembang saat ini, ya? Mereka saling berbangga-bangga dalam kelompok-kelompoknya. Mereka saling merasa bahwa kelompoknya yang lebih baik. Sehingga Allah menyatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok atau setiap golongan merasa bangga terhadap apa yang ada pada golongan mereka. Berarti bukannya membesar agama ini, bukannya menguat agama ini, malah ya terpecah belah, terkotak-kotak, sehingga tidak ada kekuatan, sehingga tidak ada ya kebersamaan. Jika memahami ayat ini saja, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, menguatkan agamanya dan membesarkannya, masing-masing ya kelompok itu ya untuk bersabar menegakkan kebenaran semua itu kan. Tentu Allah akan menjadikan di sini pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Nah itu. Jadi tentu ya kita harapkan ketika bersabar menegakkan kebenaran, ketika menguatkan dan membesarkan agama kita, terus bertasbih pagi dan petang, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya membiarkan umatnya, tidak akan membiarkan hambanya ya tersesat, tidak akan membiarkan hambanya tidak tahu arah, tidak tahu petunjuk jalan kemana, karena pemimpin-pemimpinnya tidak memberi petunjuk atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membesarkan dan menguatkan agamanya, harus menjaga ya tugas-tugas keagamaan, yakni menegakkan agama, keimanan dan ketakwaan. Sebagaimana dalam Quran surat 42 ayat 13, mundur sedikit. Surat 42 ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك لكم من الدين ما وصى به والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الذي أوحينا إليك وما إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه
Allahu yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Sadaqallahul azim. Allah telah mensyariatkan agama yang telah diwasiatkannya kepadamu. Kami telah mewahyukannya kepadamu Muhammad dan mewasiatkannya kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah ajaran-ajaran agama dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Orang-orang musyrik sangat berat untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang dikehendakinya pada agama tauhid dan memberikan petunjuk agamanya kepada orang yang kembali kepadanya. Shadaqallahul adzim. Syara'a lakum, Allah telah mensyariatkan bagi kalian minad din, tentang agama, ya, minad din, dari agama itu, syariat bagi kalian yaitu tentang agama. Ma wassa bihi Nuha, apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaik, dan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa dan Musa, wa Isa dan Isa, an aqimuddin, yaitu aqimuddin, ya, an aqimuddin, tegakkanlah agama. 1341. Yang dimaksud agama di sini adalah mengesahkan Allah Ta'ala, beriman kepadanya, juga beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasul-Rasulnya, dan hari akhirat, serta mentaati segala perintah dan larangannya. Itulah yang dimaksud an aqimuddin, menegakkan agama. Dan larangannya adalah wala tatafarraqu fihi, dan janganlah engkau berpecah belah tentangnya. Nah, ini jadi perintah tadi 4 surat 48 ayat 89 itu menguatkan dan membesarkan agama. Dalam ayat ini tegakkan agama, wala tatafarraqu fihi, jangan berpecah belah di dalam menegakkan agama itu. Kabura 'alal musyrikin, sangat berat, amat berat bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Ma tad'uhum ilaihi, apa yang kamu seru mereka kepada agama itu. Ya, emang berat bagi orang-orang yang musyrik, itu sangat berat. Diajak kepada ketauhidan itu sangat berat. Diajak untuk mengesahkan Allah itu sangat berat. Maka Allah menyatakan kaburu 'alal musyrikin, sangat berat, ya, atas orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang musyrik itu. Ma tad'uhum ilaih, apa yang kamu seru mereka itu kepada agama itu sendiri. Maka Allahu yajtabi ilaih, Allah akan memilih kepada agama itu mayyasha, orang yang dikehendaki. Yang mudah-mudahan yang dikehendaki Allah itu adalah kita semua, amin. Ya. Wa yahdi, dan akan menunjuki ilaihi, ya, kepada agama itu mayyunib, bagi orang-orang yang yunib, kembali kepadanya. Maksudnya adalah kembali mengikuti kebenaran, kembali mengikuti ketauhidan, kembali mengikuti keesaan Allah. Sebab tantangannya di sini adalah, ya, yang batil terus akan merusak
atau akan melawan yang hak, yang benar. Sehingga dalam menegakkan agama ini, dalam menegakkan kebenaran, ya, keimanan dan ketakwaan, dalam menegakkan agama pasti banyak tantangan dan rintangan, termasuk yaitu terpecah belahnya agama. Nah, makanya wala tatafarraqu fihi, jangan berpecah belah. Seharusnya bersatu. Ya, seharusnya ya jangan merasa masing-masing golongan itu berbangga-bangga. Makanya tadi Allah katakan musyrik. Nah, ini harus kita pahami. Jadi orang ketika dibawa kepada agama tauhid, agama Islam, agama hanya kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ini sangat berat bagi mereka, hese itunya. Nah, bagaimana, siapa yang disebut musyrik di sini yang sulit untuk dibawa kepada agama ketauhidan? Ternyata orang-orang yang musyrik yang disebutkan oleh Allah adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wala takunu minal musyrikin, kata Allah. Kalian jangan memecah belah agama. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian memecah belah agama. Siapa? Minal ladzina farraqu dinahum. Yaitu mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka. Nah, ini ya. Berat sekali tantangan bagi orang yang menegakkan kebenaran, sabar dalam menegakkan kebenaran, maka konsekuensinya adalah pertarungan antara hak dan yang batil itu, konsekuensinya adalah pertarungan dengan hawa nafsu. Jadi siapa? Ternyata disebutkan, ya, nanti kita akan bahas orang-orang yang musyrik menurut Allah adalah surat Rum, ya, surat Ar-Rum, surat 30 ayat 31 32. Nanti setelah adzan, setelah sholat Isya kita akan bahas kembali surat Rum surat 30 ayat 31 32. Alhamdulillah, ya, kita cut dulu, kita tutup dulu, nanti kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Minal ladzina farraqu dinahum kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sadaqallahul azim. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwa kepadanya serta laksanakan salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan mereka bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya. Kita simak bagaimana tafsir ayat ini. Ayat ini menyuruh manusia bertobat kepada Allah. Perintah ini lalu dihubungkan dengan suruhan agar manusia bertakwa kepadanya, mendirikan sholat, serta larangan menjadi orang musyrik. Siapakah orang yang musyrik yang tadi berat untuk
diajak ya, tad'uhum ilaih, diajak kepada agama yang tauhid, agama yang satu. Ternyata yaitu minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi beberapa golongan. Maksudnya adalah meninggalkan agama tauhid dan menganut berbagai kepercayaan menurut hawa nafsu mereka. Nah ini yang dimaksud memecah belah agama teh. Jadi bukannya menghadapkan hanya kepada satu agama saja, tetapi mereka menganut berbagai kepercayaan menurut hawa nafsu mereka. Jadi kalau memecah belah agama di sini bukan berarti dipecah belah jadi Persis, NU, Muhammadiyah, itu bukan memecah belah. Ya. Jadi perpecahan, jadi memecah belah itu maksudnya adalah meninggalkan agama tauhid. Ya. Akhirnya ya menganut berbagai kepercayaan menurut hawa nafsu, bukan menurut kitab Allah dan Rasulnya gitu. Jadi walaupun berbeda-beda nama, tapi hari satu tujuan untuk beribadah kepada Allah mah itu mah seperti kita kan berbeda-beda organisasi, kemudian beda-beda upami di orang, pengennya beda-beda keluarga. Ya mah keluarga Padidin, keluarga Pajajang, kan beda namanya. Tapi tujuannya sama, untuk bermasyarakat, untuk beribadah, untuk bersosial gitu. Jadi tidak masuk kategori pecah belah. NU, Muhammadiyah, Persis, kalau di kita ya itu tidak termasuk, karena selama nah masing-masing tauhidnya ini kuat, tidak ada yang namanya perpecahan. Malah kan ketika bersatu ya, ketika bersatu memang yang disembahnya Allah, tidak ada masalah. Paling hanya perbedaan dalam furu'iyah saja, dalam fikih, dalam pemahamannya gitu kan, itu wajar. Maka ketika disebutkan kata Nabi, perbedaan itu adalah rahmat gitu. Nah, yang disebutkan minal ladzina farraqu dinahum, mereka memecah belah agama. Ya, agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Jadi agama yang menganut agama yang batil, agama ciptaan manusia, eta yang tadi disebut ya. Agama yang batil itu banyak macamnya. Ya, dan tata cara peribadahannya juga berbeda-beda. Nah ini tata caranya jadi beda. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah api, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah kuburan, dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah macam-macam Tuhan yang disembah segolongan kaum musyrikin. Setiap golongan mempunyai tata cara peribadahan sendiri. Mereka berpendapat bahwa mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Nah ini alladzi wahum muhtadun. Mereka menyangka sabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Nah ini yang tidak dibenarkan. Nah, maka kan tadi bahwa bersabar dalam menegakkan agama adalah wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu, menguatkan dan membesarkan agama itu sendiri. Ya, bukan disempitkan, bukan dikotak-kotak gitu. Nah, ini yang dimaksud ya dengan bagaimana bersabar dalam menegakkan kebenaran. Gitu. Jadi jangan sampai ya musyrik. Banyak ini ternyata. Termasuk kata Allah, janganlah menjadi orang-orang yang musyrik. Ini kan dikatakan musyrik itu memecah belah agama. Jadi menyembah
mengikuti agama-agama buatan manusia, bukan agama samawi. Tapi ada juga yang menyatakan, ada juga Allah menyatakan dalam ayat yang lain bahwa musyrik itu adalah orang-orang yang justru tidak menunaikan zakat. Nah, ya, itu. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Toh. Orang yang tidak menunaikan zakat pun disebut musyrik karena membantah perintah Allah kan gitu. Membantah. Itu. Berarti ketika disuruh untuk berzakat kemudian tidak berzakat, musyrik. Beratnya surat Fussilat ya, surat 41 ayat 6 dan 7. Oh iya, ayat 6 dan 7. Mangga dibaca saja artinya. Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadamu bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepadanya dan memohonlah ampunan kepadanya dan celakalah bagi orang-orang yang membutuhkannya. Yaitu Orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. nah, gitu. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang musyrik. Wa wailul lil musyrikin. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sakitu. Jadi anu teu mayar zakat oge ku Allah mah disebut oge musyrik. Karena apa? Dia terlalu cinta terhadap hartanya sehingga tidak mau dikeluarkan. Itu. Banyak ya kemusyrikan yang versi Allah gitu ya. Ya, menduakan Allah teh itu dengan memecah belah agama, kemudian tidak menunaikan zakat, itu kan. Maka tadi kaitannya dengan 42:13 tadi, kaburu 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Berat bagi orang-orang yang musyrik itu diseru kepada agama yang kamu seru kepadanya, termasuk tata cara dalam syariat. Hese berat. Sok gitu kan ya, diajak ayo kita berzakat, sulit karena hatinya masih merasa cinta terhadap harta. Itu maka Allah menyebutkan tadi kaburu 'alal musyrikin, berat sekali bagi orang yang musyrik untuk diajak kepada agama teh. Maka Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi may yasha ilaihi may yunib, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memilih, menarik terhadap agamanya orang-orang yang dikehendaki. Itu kan, dan menunjuki kepada siapa yang dikehendakinya kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Artinya dia ya memohon ampun kepada Allah dan bertobat. Nah, sehingga diharapkan ya tidak ada lain ketika bersabar menegakkan kebenaran, menguatkan agama, jangan berpecah belah di dalam agama itu, sehingga ya Allah berjanji tadi wa ja'alna a'immatan yahduna bi amrina. Allah akan memberikan pemimpin, menjadikan pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas dasar perintah-perintah dari kami, dan ya mereka meyakini ayat-ayat kami. Itulah gitu kan ya. Jadi satu atau dua ya yang menjadi syarat atau yang menjadi ketentuan bagi Allah ya, sehingga kita akan ya menemukan pemimpin yang memerintah atas dasar perintah Allah. Satu, sabar, dua, yakin terhadap ayat-ayat Allah. Itu yakin terhadap ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena memang hanya orang-orang yang yakin ya terhadap ayat-ayat Allah ini ya, sebagaimana surat 45 Al-Jathiyah ayat 20.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون صدق الله العظيم. Iya. Al-Quran inilah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi hanya orang yang sabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Itulah ya dua perkara yang akan Allah berikan akhirnya kepada mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah kami. Bahkan kami, kata Allah, mewahyukan kepada mereka yaitu fi'lal khairat. Apa fi'lal khairat itu? Si pemimpinnya itu terus berbuat kebaikan gitu. Jadi kalau sudah kita sabar menegakkan kebenaran, yakin terhadap ayat-ayat Allah, maka si pemimpin-pemimpin itu Allah akan memberikan wahyu, ya, akan memberikan ilham. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Jadi perbuatan baik terus, pemimpinnya berbuat baik terus gitunya. Itu. Sehingga menegakkan sholat, menunaikan zakat, serta hanya kepada kami, kata Allah, mereka menyembah. Nah, wihdi karena tauhid, tidak ada kemusyrikan. Tidak ada kemusyrikan. Itu. Maka suratnya surat 21, surat Al-Anbiya ayat 73. Surat 21 ayat 23. 23. 73. 2173. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ دُونَ بِأَمْرِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بدين
Sadaqallahul azim. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Nah, kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan telah kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat. Tuh. Ya. Dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Itu tauhid inti nama. Jadi kalau sudah bersabar, yakin terhadap ayat-ayat Allah, bertauhid, tidak musyrik, ya, maka tentu Allah akan menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Akhirnya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat. Nah, makanya kenapa di akhir zaman itu ada Imam Mahdi. Ya, imam pemimpin Mahdi yang telah diberi petunjuk. Berarti iya merenang. Engke ya, nanti ya sekarang memang masih sulit gitunya. Tapi suatu saat oleh karena rakyatnya sabar, rakyatnya yakin terhadap ayat-ayat Allah, kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, bertauhid, ya hanya menyembah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan ya mengutus seorang imam, ya, Imam Mahdi. Imam pemimpin Mahdi yang mendapat petunjuk. Ya kita harapkan tentu ya, karena ketika Imam Mahdi ada, ya, maka umat Islam seluruhnya harus mengikutinya walaupun merangkak di atas salju. Ketika nanti ada penunjukan, bahkan maksudnya penunjukan itu pembaiatan langsung di beat langsung si pemimpin itu di Mekah kan gitu. Nah, maka ketika diumumkan bahwa ada pemimpin nih Imam Mahdi, maka cenah harus diikuti walaupun kalian merangkak di atas salju. Wallahu alam itu kapan terjadinya ya. Kita mah tentu tugas kita tadi fi'lal khairat itu saja ya. Mengerjakan kebajikan, wa iqamas shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa kanu lana abidin, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti tugasnya adalah bertauhid kepada Allah, kokohkan ketauhidan, keyakinan kepada Allah, karena itulah yang akan ya menyelamatkan kita di dunia sampai dengan di akhirat. Karena ya tidak musyrik itu ya menjalankan ketauhidan. Maka mudah-mudahan kita berharap bukan isapan jempol sebenarnya, artinya bukan main-main. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk waja'alna a'immatan yahduna bi amrina, ketika Allah berkehendak untuk menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, itu sangat mudah bagi Allah. Berarti tinggal anu dipingpina kan kembali ke urang deui gitu kan.
Kembali kepada kita, apakah kita sudah sesuai dengan syaratnya, itunya, sehingga muncullah pemimpin yang ya fi'lal khairat, yang menyuruh kepada perintah Allah dan menyuruh kepada kebaikan demi kebaikan. Sebagai penutup, kita tutup dengan Quran surat Ali Imran ayat 108, 109. Surat 3 108 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Tilka ayatullahi natluha 'alaika wa ma Allahu yuridu dzulman lil 'alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wa ila Allahi turja'ul umur. Sadaqallahul azim. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan benar, dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya, itulah ayat-ayat Allah yang telah dibacakan dengan benar, dan setiap orang akan menerima balasan sesuai dengan tingkah lakunya di dunia. Dan Allah sekali-kali tidak berkehendak untuk menganiaya, untuk menjolimi hamba-hambanya di seluruh alam ini. Sebab Dia maha kaya dan maha adil, dapat melaksanakan kehendaknya yang sempurna, tidak tergantung kepada siapapun. Ya, jadi dibacakan ayat-ayat itu supaya ya tidak terzolimi, ya, supaya aman tentram, ya, supaya gemah ripah Allah jinawi, ya, supaya tenang tentram dalam kehidupan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Di samping itu seluruh benda-benda alam, baik kategori planet maupun bintang-bintang yang jumlahnya sangat banyak, adalah kepunyaan Allah. Dia mempunyai wewenang sepenuhnya untuk mengatur segala isinya dengan kebijaksanaan tanpa harus mempertanggungjawabkan kepada siapapun, karena Dialah Allah Sang Maha Pencipta alam semesta, dan kepadanya pula seluruh urusan akan dikembalikan. Ya, itulah ya materi pada malam ini. Semoga kita ya dikaruniai pemimpin yang memberi petunjuk kepada perintah Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.